Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Senin, tanggal 3 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aksa masih tampak terdiam, matanya menatap kosong ke arah luar. Bayangan Bella yang pergi dengan koper di tangannya terus terngiang di kepalanya. Semakin dipikirkan, semakin hatinya terasa gelisah. Ia tahu semua ini hanya kesalahpahaman. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, hubungan mereka bisa semakin renggang. Ia harus segera menyelesaikan masalah ini. Setelah berpikir panjang, Aksa akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Tommy, tempat di mana Bella berada. Setibanya di sana, Aksa disambut dengan ramah oleh Pak Tommy dan Bu Yuni. Mereka terlihat khawatir dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara Aksa dan Bella. Dengan tenang, Aksa menjelaskan bahwa pertengkaran mereka hanyalah sebuah kesalahpahaman yang tidak seharusnya membuat Bella pergi. Ia mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa niatnya datang ke sini adalah untuk menjemput istrinya pulang. Pak Tommy yang mendengar penjelasan itu mengangguk mengerti. Lalu dengan senyum hangat, ia mempersilahkan Aksa untuk menemui Bella di kamarnya. Dengan langkah mantap, Aksa berjalan menuju kamar Bella. Di dalam hatinya ia berharap bisa memujuk istrinya untuk kembali. Ia tahu Bella mungkin masih kesal, tapi ia yakin bahwa mereka bisa berbicara baik-baik dan menyelesaikan semuanya. Namun di balik pintu kamar itu, sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi. Bella yang duduk termenung tiba-tiba tersentak ketika mendengar suara samar dari dalam lemari pakaiannya. Dengan ragu ia melangkah mendekat dan membuka pintu lemari. Betapa terkejutnya ia saat melihat sosok Zaki berdiri di dalamnya, menyunggingkan senyum lebar sambil membawa buket bunga. Bella terperanjat dan mundur hingga jatuh di tempat tidurnya. Ia tidak menyangka Zaki akan muncul di sini, apalagi dengan cara seperti itu. Zaki yang masih dengan wajah santainya menganggap ini sebagai kejutan romantis. Namun, Bella justru merasa ini adalah mimpi buruk. Ia belum siap menghadapi situasi seperti ini, terutama ketika Aksa sedang dalam perjalanan menemuinya. Kepanikannya semakin bertambah ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diikuti suara Aksa yang meminta izin untuk masuk. Jantung Bella berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Zaki yang sudah berada di hadapannya dengan ekspresi santai. Tanpa berpikir panjang, Bella mendorong Zaki agar kembali bersembunyi di dalam lemari dan menutup pintunya rapat-rapat. Jika Aksa sampai tahu ada pria lain di kamarnya, semuanya mungkin akan berantakan. Dengan cepat, ia mengatur nafas dan berjalan menuju pintu, berusaha bersikap setenang mungkin. Begitu Aksa masuk, ia langsung bertanya, apakah ada orang lain di kamar itu? Karena ia merasa mendengar sesuatu. Bella buru-buru mengelak, mengatakan bahwa itu hanyalah suara angin atau mungkin barang yang jatuh. Sementara itu, Zaki di dalam lemari menahan nafas, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Keadaan semakin menegangkan ketika Aksa mulai melihat sekeliling kamar, mencoba mencari tahu. Namun, Bella dengan cepat mengalihkan perhatian Aksa, mengajaknya keluar untuk berbicara di tempat lain. Aksa yang begitu percaya dan bucin pada istrinya mengikuti keinginan Bella tanpa curiga sedikit pun. Di dalam hatinya, Bella lega karena kebohongannya belum terbongkar. Namun di saat yang sama, ia juga merasa puas melihat betapa polos dan mudahnya Aksa percaya padanya. Sementara itu di tempat berbeda, Amira memasuki kamarnya dengan langkah lelah. Tubuhnya masih terasa berat setelah latihan boxing bersama Aksa sebelumnya. Ia pun langsung merebahkan diri di atas kasur, mencoba menghilangkan rasa penat yang menyerangnya.
Namun sebelum sempat menikmati istirahatnya, pintu kamar tiba-tiba terbuka kasar. Ibu Zora dan Hilda masuk tanpa permisi. Raut wajah mereka penuh amarah. Tanpa basa-basi, mereka mengomeli Amira, menuduhnya bermalas-malasan. Sementara masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Amira menahan kesal, tubuhnya masih terasa lelah setelah latihan. Namun ia tahu posisinya di rumah itu tidak memberinya banyak pilihan. Dengan berat hati ia bangkit dari kasur dan mengikuti perintah mereka. Kedua wanita itu kemudian membawanya ke belakang rumah, tempat bak penampungan air berada. Mereka menyuruh Amira membersihkannya, seolah itu hanya tugas biasa. Amira pun mengambil ember dan perlahan menaiki tangga dengan hati-hati untuk mencapai bagian atas bak tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Di tempat lain, Reno telah menerima instruksi dari Ibu Zora. Tugasnya sederhana, menyingkirkan Amira. Begitu wanita itu mencapai tepian bak, Reno dengan sengaja mendorongnya dari belakang. Amira yang tak siap akhirnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam air. Ia berusaha menggapai sesuatu, namun tak ada yang bisa menahannya. Air dingin langsung menelan tubuhnya, membuatnya panik dan berusaha berenang ke permukaan. Sementara itu, Reno hanya berpura-pura kaget, meskipun senyuman sinis tersirat di wajahnya. Namun, aksi mereka tak luput dari pengawasan. Seorang security yang tengah memantau CCTV melihat kejadian itu dengan jelas. Tanpa membuang waktu, ia segera menghubungi Pak Bastian, melaporkan bahwa Amira jatuh dan tenggelam di dalam bak penampungan air. Mendengar hal itu, Pak Bastian langsung bergegas menuju tempat kejadian. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam air, berenang cepat untuk menolong Amira yang hampir kehabisan tenaga. Dengan sigap, ia menarik tubuh gadis itu ke permukaan dan membawanya ke tepian. Melihat Pak Bastian melakukan hal yang tak terduga, Ibu Zora, Hilda, dan Reno langsung diliputi kepanikan. Mereka tak menyangka pria yang mereka anggap tak peduli ternyata turun tangan menyelamatkan Amira. Tak ingin kejahatan mereka terbongkar, ketiganya buru-buru melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu, Amira masih terengah-engah. Matanya menatap Pak Bastian dengan penuh keterkejutan. Ia sama sekali tak menduga bahwa pria yang dikenal sebagai bos kejam dan diktator itu justru telah menjadi penyelamatnya.